Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Praitno dari channel Praitno Berbagi. Pada kesempatan kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi tentang akreditasi untuk sekolah dan madrasah. Baik Bapak Ibu guru di sekolah ya, baik tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK maupun dari sekolah MI, MTS, MA. Nah, pada kali ini saya sampaikan ya, menjelang tahun ajaran baru 2022-2023 ini, tentunya Bapak Ibu ada sekolahnya ya yang akan mendapatkan jadwal atau kegiatan untuk akreditasi nasional. Nah, di sini saya akan membacakan ya petunjuk tentang kegiatan akreditasi nasional di tahun ajaran 2022-2023. Nah, seperti apa? Mari kita kaji bersama ya. Ini ada namanya POS atau prosedur operasional standar pelaksanaan akreditasi nasional sekolah tahun 2022. Jadi ini prosedurnya operasional standar ya, pelaksanaan akreditasi sekolah madrasah, sekolah maupun madrasah pada tahun 2022. Silakan Bapak Ibu guru yang sekolahnya mendapatkan jadwal ya untuk diakreditasi, maka mempersiapkan, dan ini penting sekali untuk mendapatkan informasi yang terbaru ya, yaitu prosedur operasional standar pelaksanaan akreditasi sekolah madrasah 2022. Baik, nanti file ini bisa Bapak Ibu guru ya, kepala sekolah dapatkan dengan cara silakan menghubungi WA nomornya yang ada tertera pada deskripsi video ini. Baik, akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu. Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Prosedur operasional standar pelaksanaan akreditasi nasional atau madrasah tahun 2022. Ini disusun ya prosedurnya, caranya di dalam buku ya. Ini kata pengantar. Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah BAN SM ya menetapkan slogan akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu. Slogan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat dan mengaktualisasikan moto BAN S atau M, profesional, terpercaya, dan terbuka. Akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu memiliki 4 pilar. Pertama, perangkat yang bermutu. BAN sekolah madrasah berusaha mengembangkan perangkat akreditasi sebagai alat penilaian mutu pendidikan yang valid dan reliable dengan mengacu pada hasil-hasil riset dan berbagai pakar, baik nasional maupun internasional, tentang sekolah efektif. Benchmarking, akreditasi internasional, standar nasional pendidikan, dan peraturan-peraturan yang terkait. Perangkat yang bermutu terdiri atas instrumen, petunjuk teknis, data dan informasi pendukung, kesimpulan penilaian, dan teknik penskoran. Perangkat akreditasi disusun dengan bahasa yang mudah dan sederhana sehingga tidak menimbulkan salah pengertian dan perbedaan pendapat antara sekolah atau madrasah dengan asesor, dan memudahkan sekolah atau madrasah dalam mempersiapkan akreditasi. Dan pada saat visitasi, perangkat akreditasi dapat diakses melalui situs web BAN S-M, Dinas Pendidikan,
kantor Kementerian Agama Kemenak RI, dan media lainnya. Pilar kedua adalah asesor yang bermutu. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme asesor, BAN S-M diantaranya mensyaratkan pendidikan sekurang-kurangnya S1, memiliki pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan yang relevan, dan mahir mengoperasikan komputer. Asesor juga harus memiliki kecakapan sosial dan berkepribadian luhur. Asesor adalah salah satu pelaku utama akreditasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga kepribadian mereka menentukan citra BAN S-M dan hal lain yang terkait dengan akreditasi. Pilar ketiga adalah manajemen yang bermutu. BAN-M berusaha memperbaiki sistem manajemen baik yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi. Proses penetapan kuota dan sekolah madrasah diperbaiki sehingga lebih cepat, adil, dan objektif. Usaha penyempurnaan manajemen dapat dilihat dari perubahan prosedur operasional standar atau POS, pelaksanaan akreditasi nasional atau madrasah melalui POS, pelaksanaan akreditasi sekolah madrasah, pihak-pihak yang terkait dengan akreditasi khususnya BAN S-M provinsi. Asesor dan kepala sekolah madrasah dapat melaksanakan kegiatan dengan benar, termasuk ke dalam pihak ketiga adalah pertanggungjawaban keuangan yang benar, kinerja, dan komunikasi yang semakin baik. Pilar keempat adalah hasil-hasil yang bermutu. BAN S-M mulai mengembangkan sistem penilaian akreditasi Sispena untuk menyederhanakan proses pelaksanaan akreditasi dan sebagai sistem basis data yang memuat hasil dan perangkat akreditasi. Hasil-hasil akreditasi terintegrasi dengan data pokok pendidikan Kemendikbud dan data pendidikan madrasah Education Management Information System Kementerian Agama, dan memuat data tentang keadaan sekolah atau madrasah sehingga menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan BAN-M. BAN S-M mencatat berapa daerah mulai menjadikan hasil akreditasi sebagai bagian dari program peningkatan mutu pendidikan. BAN S-M senantiasa memberikan data-data yang lengkap dan mutakhir apabila available, maksudnya mudah diakses, accessible dan bermanfaat ya, beneficial. Berbagai pihak dapat mengolah dan memanfaatkan hasil akreditasi untuk kepentingan studi, pemetaan mutu pendidikan, dan perencanaan pembangunan. Pos pelaksanaan akreditasi sekolah madrasah ini digunakan oleh BAN S-M dan BAN S-M provinsi. Untuk melaksanakan akreditasi sekolah madrasah sesuai dengan pedoman akreditasi sekolah atau madrasah dan peraturan perundangan yang berlaku. Jakarta, 20 Januari 2022, Ketua BAN SM Dr. Tony Toharudin MSc. Nah ini ya, ini surat ya tentang akreditasi nasional di tahun 2022 ini. Ya. Baik, kita akan bacakan keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional atau madrasah sekolah atau madrasah nomor 113/BAN-SM/SK/2022 tentang prosedur
operasional standar pelaksanaan akreditasi sekolah madrasah tahun 2022. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah tentang prosedur operasional standar pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah tahun 2022. Nah, ini keputusannya. Pertama, prosedur operasional standar pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah dipergunakan sebagai pedoman dan panduan resmi bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan akreditasi untuk menjamin proses dan hasil-hasil akreditasi yang bermutu dan bermanfaat dalam peningkatan kualitas pendidikan. Kedua, prosedur operasional standar pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah dilaksanakan sebagai bentuk keterbukaan dan keselarasan antara program akreditasi dengan kebijakan dan anggaran. Ketiga, pos akreditasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai diadakan perubahan atau dicabut kembali dengan keputusan lainnya. Ditetapkan di Jakarta 26 Januari 2022, Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah Ketua Dr. Tony Toharudin, MSc. Nah, ini catatan salinan keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah nomor 113 garing ban strip SM garing SK garing 2022 tentang prosedur operasional standar pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah tahun 2022. Nah, ini SK ini Ibu, Bapak, Guru, dan Kepala Sekolah bisa didapatkan ya dari channel Praitno Berbagi dengan kirim WA-nya, nanti filenya akan dikirimkan. Baik, ini daftar isi ya dari pos ya, dari prosedur pelaksanaan ini akreditasi ya, yaitu kata pengantar, kemudian keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah, kemudian alur proses akreditasi sekolah madrasah. Langkah 1 ya, sosialisasi instrumen akreditasi nasional ya, satuan pendidikan, IASP, dan pelaksanaan akreditasi. Langkah 2, asesmen kecukupan sasaran visitasi dan penugasan asesor. Langkah 3, visitasi sekolah garing madrasah. Langkah keempat, validasi dan verifikasi hasil visitasi. Langkah kelima, verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. Langkah keenam, penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi. Langkah 7, pengumuman hasil akreditasi. Dan langkah 8 adalah penerbitan sertifikat akreditasi dan rekomendasi. Nah, ini daftar format ya yang ada di buku petunjuk ini, yaitu format 3.1 fakta integritas asesor, 3.2 berita acara pelaksanaan visitasi, 3.3 kartu kendali proses visitasi, 3.4 kelengkapan laporan visitasi, 4.1 fakta integritas petugas validasi, 4.2 berita acara hasil validasi proses dan hasil validasi, 4.3 rekapitulasi hasil validasi proses dan hasil visitasi. 5.5 format ini ya, berita acara verifikasi.
Format 5.2 rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi. Format 6.1 SK penetapan hasil akreditasi. Dan format 6.2 berita acara rapat pleno penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi. Nah, baik. Bagaimana alur proses akreditasi sekolah madrasah? Nah, di sini ada skemanya ya. Sosialisasi instrumen akreditasi satuan pendidikan IASP dan pelaksanaan akreditasi. Kemudian asesmen kecukupan sasaran akreditasi dan penugasan asesor. Kelayakan visitasi, kalau ya visitasi ke sekolah madrasah. Kemudian validasi verifikasi hasil visitasi. Kemudian tidak, pemberitahuan kepada sekolah atau madrasah. Visitasi ulang ya. Kalau ini ya berarti ini visitasi ke sekolah madrasah, kemudian validasi verifikasi hasil visitasi. Verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi, penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi, pengumuman hasil akreditasi. Ya, ini bagiannya, skemanya ya. Nah, dan untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa mempelajarinya ya. Sebelum melaksanakan akreditasi, tentunya Bapak Ibu mempersiapkan diri ya. Prosedurnya seperti apa, teknik pelaksananya, sehingga Bapak Ibu bisa lebih siap ya, terutama di dalam menyiapkan apa materi yang akan dinilai di akreditasi ya nasional ya. Nah, baik, ini saja ya yang bisa saya sampaikan. Silakan untuk mendapatkan file ini hubungi WA bisa ke nomor yang tertera pada thumbnail judul maupun pada deskripsi video ini. Baik, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share, komen apa yang Bapak Ibu pesankan, sehingga bisa kami dari channel Perindo Berbagi bisa memberikan informasi yang terbaru ya. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.